Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadwal Rezik. NIM saya 2230811202. Saya dari program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang managing organizational performance. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk kinerja organisasi yang tinggi, yaitu fondasi pemahaman yang jelas tentang misi, strategi, dan tujuan organisasi. Semua proses kinerja harus mengacu pada ini. Lalu ada faktor pendukung kinerja tinggi. Nilai organisasi yang menekankan performa, kapabilitas, kualitas, customer service, teamwork, kepemimpinan visioner, tim manajerial inovatif, tenaga kerja termotivasi, yang terampil, fleksibel, tekanan berkelanjutan untuk inovasi, kemampuan merespon cepat terhadap peluang atau ancaman. Lalu yang kedua yaitu ada basis strategi, research based view and core competence, yaitu keunggulan kompetitif jangka panjang muncul dari pembangunan kapabilitas khas core competence yang sulit ditiru. Kemampuan mencipta nilai bagi pelanggan, kelangkaan dibanding pesaing, tidak mudah ditiru, dan tidak tergantikan. Value, rhetoric, inimitability, non-substitutability. Organisasi perlu mengidentifikasi dan fokus mengembangkan kapabilitas khas ini. Lalu yang ketiga ada performance management di tingkat organisasi. Perlu integrasi performance management dengan perencanaan strategis, menaikkan tujuan organisasi ke metrik dan proses pengukuran yang sistematis. Pendekatan yang dianjurkan, jalankan proses yang fokus pada running the business. Artinya, performance management harus menjadi bagian dari operasi sehari-hari, bukan sistem terpisah. Sistem harus mendukung manajemen lateral, pengelolaan multi-level, individu, tim, unit, dan bisnis, dan proses yang saling melengkapi. Lalu, ada peran performance management di tingkat individu, yaitu individu tetap krusial. Perencanaan kinerja individu, performance agreement, penetapan objektif yang terintegrasi, pengukuran output dan input, membantu menerjemahkan tujuan organisasi ke tindakan personal. Pengembangan personal development plans adalah bagian penting, fokus bukan yang hanya pada hasil, tetapi pada bagaimana hasil yang dicapai. Lalu ada yang kelima, mengintegrasikan kinerja organisasi dan individu. Integrasi dua sisi, align proses performance management dengan kebutuhan bisnis, dikaitkan manajemen karyawan dalam konteks kinerja bisnis. Organisasi harus menggabungkan proses sehingga individu dan tim bekerja memperkuat tujuan korporat. Lalu ada performance management pada organisasi kecil atau unit bisnis. Performance management hanya untuk organisasi besar, padahal pendekatan yang sistematis tetapi sederhana cocok juga untuk usaha kecil. Saran, jangan memaksakan birokrasi atau formula berlebihan, gunakan proses organisasi yang sesuai budaya dan praktik manajemen yang sudah ada. Fokus pada yang menyepakati objektif, meninjau kinerja, dan membuat rencana, tindakan perbaikan. Kuncinya yaitu disiplin dalam pelaksanaan proses, inti goal setting, review, and action. Lalu yang terakhir ada implikasi praktis dan langkah implementasi singkat. Mulainya dari visi atau strategi, buat performance agreement individu atau tim, lalu ukur baik output maupun input, lalu libatkanlah staff, dialog dan ownership meningkatkan komitmen. Pastikan info IT mendukung pengukuran dan keputusan yang cepat. Bikin proses praktis, minimal dokumen, kuatkan coaching atau managerial support. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.